4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai, halo sahabat hebatku, di kota manapun kalian berada saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Selamat datang, welcome back di ruang positif ini, tempat di mana kita tumbuh jadi versi terbaik diri kita setiap harinya. Hari ini kita bakal bahas gimana caranya membentuk habit yang gak cuma bikin hidup kita lebih terarah, tapi juga membentuk jiwa yang mulia. Karena percaya deh, kebiasaan-kebiasaan kecil hari ini adalah pondasi karakter luar biasa di masa depan, teman-teman. So, jangan kemana-mana, tonton videonya dari awal sampai habis, jangan di-cut-cut supaya tidak gagal paham ya teman-teman. Sebelum kita mulai topik bahasan ini lebih dalam lagi, kita berdoa ya. Saya seperti biasa berdoa untuk kalian semua yang setia dengan channel positif ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan yang maha lembut, Tuhan yang maha baik, aku berdoa untuk setiap hati yang hadir di sini saat ini, yang setia mencari cahaya di tengah gelapnya dunia. Lindungi mereka ya Allah yang diam-diam menahan luka, kuat dalam sunyi, dan tetap memilih jadi baik walau dunia tak selalu ramah. Limpahkan kekuatan saat mereka merasa lelah ya Allah. Berikan harapan baru saat mereka hampir menyerah. Lembutkanlah hati mereka agar tetap mencintai bahkan setelah banyak dikecewakan. Tumbuhkan dalam diri mereka kebiasaan yang menumbuhkan jiwa, kebiasaan mencintai tanpa syarat, memberi tanpa pamrih, dan bersyukur tanpa henti. Jadikan mereka manusia yang damai ke dalam dan damai untuk sesamanya. Dan ketika waktunya tiba, semoga setiap kebiasaan baik itu berbuah menjadi indah, dan setiap kebaikan kecil yang mereka lakukan menjadi alasan dunia menjadi lebih hangat, lebih penuh cinta, dan lebih layak untuk dihuni. Mudahkan dan lancarkan setiap urusan mereka ya Allah. Allahumma amin. Teman-teman, susah gak sih untuk mengubah dan membentuk sebuah karakter ataupun kebiasaan yang telah dilatih dan dijalani sejak dari kecil? Susah gak kira-kira? Ya mungkin susah bagi sebagian orang yang tetap kekeh bersikap keras dan tidak mau membuka diri, tidak mau memiliki perubahan yang positif. Mengubah karakter atau kebiasaan yang sudah tertanam sejak dari kecil, yaitu ibaratnya seperti membelokkan kapal besar yang sudah lama berlayar ke arah tertentu ya. Perlu waktu, PR-nya banyak banget, perlu tenaga, dan yang paling penting kesadaran dan kemauan dari mereka sendiri, kesadaran dan kemauan yang kuat. Kenapa seperti serasa susah? Ya karena kebiasaan lama itu udah otomatis, udah menjadi darah daging, sudah terbentuk polanya dari sejak kecil, bertahun-tahun dibangun sampai dewasa. Ya ibaratnya kayak jalan tol yang sering kita lewati. Jalan tol yang sering kita lewati sehari-harinya menuju ke tempat beraktivitas, kita udah gak mikir lagi, jalur yang mana sih, kanan atau kiri? Kamu sudah sering kali melewatinya dan bahkan setiap hari melewatinya, berangkat dan pulang lewat situ, maka kamu sudah tidak akan mikir lagi, udah otomatis lewat jalan tersebut ya. Karena juga lingkungan masa kecil dan pengalaman hidup yang membentuknya. Pola pikir itu tentang diri, orang lain ataupun dunia, itu sudah terbentuk dari sejak kita kecil. Dari siapa? Dari lingkungan keluarga kita juga, dari lingkungan tempat di mana kita besar juga. Sudah terbentuk polanya dari kecil hingga di usia kita saat ini.
So, jika ingin berubah dari kebiasaan yang awalnya tidak bagus menjadi yang seperti positif dan sebagainya, itu bahkan perlu waktu ya. Di sini kabar baiknya, otak manusia itu sifatnya plastis, alias bisa berubah, dapat berubah. Orang yang kekeh memiliki ideologi atau memiliki prinsip tertentu itu dapat berubah ya. Dalam ilmu neuroscience atau namanya neuroplasticity, seperti itu namanya. Dengan konsistensi dan refleksi diri dan pengulangan habit baru, itu pelan-pelan kita bisa bikin pola yang baru, bisa seperti bikin jalan tol yang baru di otak kita. Jadi otak kita itu bisa berubah pelan-pelan. Yang awalnya orang itu negatif bisa menjadi positif dengan berulang-ulang terus dilakukan, maka dapat berubah menjadi positif. Kuncinya kita mesti menyadari pola lama kita. Contohnya kita ini dulunya orang yang jarang bergaul, susah bergaul, gampang tidak percaya orang, kemudian angkuh, sombong, dan tidak dermawan, pelit dan sebagainya. Misalkan itu kan kebiasaan pola yang jelek, pola yang buruk ya. Misalkan dulunya kita seperti itu, ya kita sadari, oh iya ya, aku dulunya itu sombong, angkuh, dan tidak pernah mau berbagi. Aku tuh sangat pelit, bahkan aku itu mbahnya pelit. Misalkan seperti itu. Kamu sadari dulu diri kamu yang memiliki pola lama itu. Kemudian tentukan dari sekarang siapa kamu mau menjadi apa. Ya, misalkan kamu mau berubah menjadi friendly, menjadi ramah, menjadi baik, ya, menjadi open terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri, dan kemudian menjadi berbaik hati. Tentukan ya, buat kebiasaan kecil yang selaras dengan karakter barumu itu. Misalkan kamu akan menjadi pemurah, ingin merubah dirimu yang awalnya pelit menjadi pemurah dan mudah berbagi, ya kamu buat kebiasaan kecil yang selaras dengan karakter yang akan kamu tuju ini, karakter barumu. Misalkan kamu ya memberi sekedar minuman atau memberi sekedar tips kepada waiters jika kamu duduk nongkrong di kafe ataupun restoran, dan misalkan kamu melewati jalan tertentu di area kamu berbagi ya, misalkan 10.000 ataupun 5.000 kepada tukang parkir ataupun kepada pemungut sampah ataupun kepada siapapun yang kamu temui. Itu membuat hati kamu pemurah. Kamu akan merubah sikap pelit kamu, sifatmu yang dulu yang selalu menggenggam, kamu akan menjadi ringan tangan. Kemudian kamu juga perlu merayakan setiap kemajuan perkembangan kecil yang ada pada dirimu. Rayain ya, celebrate, biar kamu tetap menjaga konsistensi dari sifat kamu yang kamu mau bangun ini ya. Kemudian kamu juga terima bahwa jatuh bangun itu bagian dari proses kehidupan ini. Hidup ini tidak selalunya mulus, tidak selalunya lurus. Pasti ada liku-liku, kelok-kelok, naik turun. Seperti halnya kehidupan di semesta ini. Ada terang, ada gelap, ya, ada kematian, ada kelahiran, ada perjumpaan, ada perpisahan, ada perih, kemudian ada happy-nya, ada pahit, ada manis. Seperti itu sudah menjadi satu kesatuan karena itu adalah bagian proses dari perjalanan hidup ini. Karakter mulia itu bukanlah suatu warisan ya teman-teman. Mungkin kadang kalau kamu memiliki keluarga yang arif, ibu bapak kamu orangnya dermawan, orangnya baik hati, santun, belum tentu anaknya seperti itu. Jadi karakter yang mulia ini, karakter yang bagus, yang positif ini bukanlah warisan ya, tapi pilihan dari setiap individu. Dan setiap hari kita itu selalu dikasih kesempatan baru. Buat apa? Buat memilih siapa kita di hari ini, dan itu akan menentukan kita di masa depan ataupun esok hari. Kalau kamu sendiri, ada nggak kira-kira karakter apa atau kebiasaan apa yang lagi kamu coba untuk ubah saat ini? Semoga kamu tetap konsisten ya, sepanjang itu membawa ke positif ya.
Karakter mulia ini bukanlah suatu warisan ya teman-teman, sekali lagi, tapi itu adalah suatu pilihan. Ya, pilihan tidak ditentukan oleh latar belakang, yang artinya kita tidak perlu lahir dari keluarga yang sempurna. Kita tidak perlu lahir dari keluarga yang arif ataupun bijaksana, kaya ataupun penuh dengan nilai-nilai spiritual yang positif untuk bisa menjadi pribadi yang mulia. Karakter baik itu tidak diwariskan secara otomatis, namun dibentuk, ya perlu dibentuk, dilatih lewat keputusan-keputusan sadar setiap harinya. Misalkan nih, ada orang yang dibesarkan dari lingkungan yang penuh dengan amarah, penuh dengan kemarahan, seluruh keluarganya emosian dan cenderung negatif, kasar atau rasis ya. Tapi dia memilih untuk jadi pribadi yang positif, pribadi yang penyabar ya. Ya, sebaliknya ada yang tumbuh dalam keluarga yang baik-baik, benar-benar keluarga yang bijaksana, orang tuanya arif, bijaksana, pemurah, tapi anggota keluarga yang lain seperti misalkan putra-putrinya ada yang memilih jalan hidup yang justru merugikan orang lain ataupun menyakiti orang lain. Jadi dari situ kita dapat memetik satu garis besar bahwa kebaikan itu atau sifat mulia, karakter mulia itu tidak didapatkan dari warisan keluarga kita, tapi dari diri kita sendiri yang memutuskan untuk memilih. Jadi itu adalah suatu pilihan, kita mau jadi seperti apa, kita mau jadi jiwa yang mulia ataupun jiwa yang arogan ataupun yang merugikan orang lain. Pilihan yang terus kita perjuangkan seperti karakter mulia itu bukan sesuatu yang kita capai sekali lalu selesai, tidak cukup di situ, tidak cukup sampai di situ. Itu adalah pilihan yang kita terus bangun, terus diulang-ulang, di-upgrade ya, hari demi hari, setiap harinya. Bahkan saat tidak ada yang melihat sekalipun, kita tidak perlu disaksikan oleh orang lain, tidak perlu kita melakukan itu untuk mendapatkan validasi atau pujian atau pengakuan dari orang lain, melainkan itu adalah keputusan yang sadar dari diri kita sendiri, yang tumbuh dari dalam hati kita yang terdalam, diri kita sendiri. Kita misalkan memilih untuk jujur, meskipun bisa saja kita untuk bohong ataupun untuk mencari lebih keuntungan karena tidak ada yang melihat, tapi diri kita memutuskan untuk jujur ya. Kemudian kita bisa memilih memaafkan meskipun hati ini rasanya sangat terluka dan tersakiti, tapi karena kita mau menjadi pribadi yang baik, kita memilih untuk memaafkan walaupun dia tidak meminta maaf. Memilih untuk tetap baik meskipun dunia itu membalas dengan segala ketidakadilan. Kita tetap memilih untuk menjadi orang baik ya. Seperti itu teman-teman, karena kita ingin menjadi pribadi yang baik. Tanggung jawab penuh atas diri kita sendiri. Setiap dari individu, setiap dari kita mesti tanggung jawab penuh. Atas siapa? Atas diri kita sendiri ya. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita tidak dapat menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan nasib, ataupun menyalahkan yang konon katanya itu suratan takdir. Kita tidak boleh menyalahkan apapun itu. Untuk karakter yang kita bentuk, kalau hari ini aku masih egois, atau aku masih jahat, atau aku masih julid ya, atau mungkin aku masih sering melukai orang lain ataupun merugikan orang lain, bukan itu karena orang tuaku, bukan karena lingkungan di mana tempat aku tumbuh, bukan karena orang lain, atau bukan karena aku memiliki pengalaman yang keras, tapi karena aku belum memilih untuk belajar, karena aku belum memilih untuk berubah. Ya seperti itu. Sebab tanggung jawab penuh itu ada di diri kita sendiri, bukan akibat dari orang lain ataupun akibat dari apa yang konon katanya takdir, suratan takdir dan sebagainya. Itu adalah di tangan kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Setiap orang
bisa mulai kapan saja. Setiap dari kita bisa. Bahkan sekarang saat ini juga. Apa pribadi kita saat ini yang tertera, misalkan kita hari ini masih orang yang cenderung negatif, kita saat ini juga bisa berubah. Dengan kuncinya konsisten ya. Karakter yang mulia itu bukan hak eksklusif ataupun bukan haknya orang-orang tertentu saja. Bahkan orang yang dulu dikenal buruk sekalipun bisa loh menjadi sumber inspirasi kalau ia benar-benar memilih untuk berubah dan memiliki kesadaran yang penuh dari dalam dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain ya. Ketika tidak ditentukan oleh siapa kita yang kemarin, kita didefinisikan oleh siapa yang kita pilih untuk menjadi hari ini ya. Seperti itu. Kamu sendiri pernah nggak merasa seperti sedang melawan karakter lama demi menjadi pribadi yang lebih baik hari ini ya? Jika ada, kamu boleh ya share di kolom komentar. Setiap individu itu dapat berubah ya teman-teman. Setiap manusia itu dapat hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan orang jahat yang sekalipun dia dikenal orang yang buruk dan selalu merugikan, dia dapat hijrah, dapat berubah menjadi orang yang sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat bagi banyak orang, dengan catatan dia benar-benar memilih untuk berubah ya. Setiap individu itu dapat berubah, bahkan orang jahat pun bisa menjadi sumber inspirasi jika dia benar-benar memilih untuk berubah. Salah satu keajaiban terbesar dalam kehidupan manusia itu memiliki kemampuan untuk bertumbuh dan berubah secara sadar. Tidak ada yang sepenuhnya tertutup dari kebaikan. Setiap orang, betapapun kelam masa lalunya, betapapun hitam dan jahat masa lalunya, masih punya cahaya kecil di dalam dirinya. Asal dia mau mencarinya, asal dia tidak keras hati, dia masih mau mencarinya, ada di sana, masih ada cahaya di dalam dirinya. Ya, ini mengajarkan kita untuk tidak cepat menghakimi, karena kita tidak pernah tahu proses batin dari setiap individu, proses batin dari setiap seseorang itu berbeda-beda ya. Ada yang lama banget baru sadar dan mau berubah. Ada yang hampir di akhir ajalnya baru dia berubah menjadi baik ya. Ada yang perubahannya itu cepat ya. Contoh nyatanya, misalkan nih ada orang yang pernah dipenjara atau mantan narapidana. Mantan narapidana yang kemudian mendirikan lembaga rehabilitasi. Misalkan mantan koruptor yang akhirnya jadi aktivis integritas. Banyak yang seperti itu. Atau seseorang yang dulu seorang emosian, seorang panas hati, seorang pemarah yang sedikit-sedikit sudah senggol bacok ya. Dia selalu tidak bisa matching dengan orang ya, karena dia memiliki sifat yang keras ya, dan dia menyakiti banyak hati. Tapi kini dia menjadi tempat curhat dan bahkan menjadi sumber kedamaian bagi banyak orang. Banyak ya teman-teman yang seperti itu. Ada yang awalnya negatif bahkan cenderung buruk ya, dia berubah menjadi sumber kedamaian. Yaitu adalah tanda yang jauh lebih baik daripada yang awalnya atau justru kebalikannya ya. Perubahan itu bukan sekadar mungkin, tetapi nyata ya teman-teman. Hijrah itu bukan sekedar konsep religius ya, tapi transformasi mental kita, transformasi emosional dan spiritual yang bisa dialami oleh siapapun, oleh kamu juga, oleh setiap dari individu siapa saja. Dan ini bukanlah cuman mitos. Di kehidupan nyata banyak orang yang sudah membuktikannya bahwa kesalahan itu bukanlah akhir dari cerita, bahwa luka masa lalu itu bisa jadi jalan menuju
kebermanfaatan, bahwa kehancuran itu bisa menjadi dasar dari membangun karakter yang lebih kuat dan jauh lebih indah. Pilihan kuat bisa mengalahkan masa lalu kita yang kelam. Hidup itu bukan tentang dari mana kita memulainya ya, tapi tentang ke arah mana kita memilih untuk melangkah. Maka seseorang yang pernah hidupnya kelam bisa menjadi terang jika dia memutuskan untuk tidak lagi membiarkan masa lalunya menenggelamkan dia untuk masa depannya. Ya, seperti itu. Jadi harus dari dalam diri kita sendiri yang ingin berubah dengan penuh kesadaran. Inspirasi terbesar sering lahir dari proses yang paling sulit. Jika kamu telah menjalani atau memiliki proses hidup yang tersulit, justru itulah akan muncul inspirasi yang besar. Justru mereka punya kisah kelam dan kemudian berubah secara drastis, bisa jadi secara drastis, sering menjadi inspirasi paling dalam bagi orang lain. Kenapa? Karena perubahan mereka itu memberi harapan. Kalau dia bisa, ya aku juga bisa, seperti itu. Kalau dia aja bisa, ya kamu juga pasti bisa. Kita tidak berhak menutup pintu taubat seseorang. Itu bukan hak kita, bukan di ranah kita. Kita itu tidak berhak untuk menutup pintu taubat seseorang. Dalam kehidupan nyata, ya, kalimat ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi penghalang, tidak menjadi tidak menjadi hambatan untuk orang menjadi berubah, ya, penghalang perubahan orang lain. Kadang seseorang sudah ingin berubah, tapi terus dibayang-bayangi dan dihakimi oleh sahabat-sahabatnya atau lingkungannya ataupun mungkin keluarganya. Padahal bisa jadi dia sedang dalam proses hijrah yang paling tulus dan paling benar-benar dalam hidupnya. Intinya, setiap jiwa itu punya kesempatan kedua. Setiap dari kita, setiap individu, kamu dan kita semua, kita punya kesempatan kedua. Bahkan detik ini pun bisa jadi awal dari hidup kita yang baru loh teman-teman. Jika kamu sungguh-sungguh memilih untuk bangkit dan bertumbuh menjadi yang jauh lebih baik, ya, seperti itu. So, bagaimana cara membentuk habit atau kebiasaan berjiwa mulia? Membentuk habit berjiwa mulia itu bukan cuma soal melakukan hal-hal baik, tapi soal menciptakan pola hidup yang melatih hati kita, melatih pikiran kita dan tindakan agar selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Ini bukan hasil yang instan ya, tidak ada sesuatu yang kita capai dengan cara instan, tapi bisa dicapai dengan langkah yang sadar dan konsisten, dibuat berulang-ulang terus-menerus tanpa henti. Seperti itu, mulai dari kesadaran diri. Kebiasaan mulia lahir dari hati yang sadar. Tanya dirimu sendiri, aku ingin jadi pribadi seperti apa ya saat ini? Apa ya nilai yang paling aku hargai dalam hidupku? Ya, seperti itu. Tanya pada dirimu sendiri, kemudian kamu sadari, kemudian kamu renungkan, dan ini akan menjadi pondasi awal untuk melangkah menuju pribadi yang lebih baik atau jiwa yang mulia. Kemudian lakukan kebaikan-kebaikan kecil tapi berulang, ya, tidak putus, konsisten namanya. Karakter mulia itu dibentuk dari pilihan kecil sehari-hari, bukan tindakan yang besar tapi jarang-jarang atau sesekali. Tidak seperti itu. Kecil-kecil tapi sering dan tidak putus, ya, non-stop, konsisten. Menahan diri untuk tidak membalas marah. Ketika kita berargumen dengan seseorang, tahan diri untuk tidak membalasnya dengan kemarahan, ya. Kemudian mengucap terima kasih dengan tulus. Saat ini jarang sekali orang dengan ringan mengucapkan terima kasih. Kebanyakan nilai-nilai ini sudah luntur, sudah mulai pudar. Kebanyakan anak yang sekarang itu tidak beradab, susah untuk mengucapkan sekedar terima kasih.
membantu orang lain walau dalam hal yang sederhana. Itu kita lakukan kecil-kecil berulang-ulang ya. Kita berbagi dalam skala kecil sekalipun, tapi kita awali dengan mulai berbagi ya. Ingat, kebiasaan kecil itu adalah karakter yang besar. Dimulai dari yang kecil dulu, kemudian akan terbentuk yang besar. Kemudian latih empati kita setiap hari. Jiwa yang mulia itu selalu berangkat dari kemampuan untuk memahami orang lain. Lebih empati dengan mendengarkan tanpa berkomentar, tanpa menghakimi, tanpa menyinyir ya. Membayangkan perasaan orang lain. Kamu bayangkan perasaan orang lain itu jika itu adalah kamu ya. Menahan komentar negatif pada orang yang sedang terjatuh atau sedang berduka, bersedih ataupun sedang terpuruk. Tahan komentar negatif kamu. Jangan niat dalam setiap tindakan. Jaga niat dalam setiap tindakan. Habit yang mulia bukan soal tampilan luar, tapi niat di dalam hati. Sebelum kita bertindak, selalu tanya pada diri kita sendiri, apakah aku melakukan ini itu untuk benar-benar membantu ya, atau sekedar mau dilihat aku sebagai orang baik. Tanya pada diri kamu sendiri. Pasti hati kamu yang paling dalam itu akan jujur. Oh, aku akan membantu dia, memang benar-benar aku niatnya tulus, atau aku ingin sekedar mendapatkan puja-puji orang ya. Kamu tanya. Niat yang bersih akan membentuk tentunya karakter yang tulus ya teman-teman, bukan untuk mendapatkan puja-puji dari orang lain. Tidak ada tujuannya di sana ya. Refleksi diri setiap hari. Luangkan ya waktu beberapa menit setiap hari, entah malam ataupun entah pagi, sesuai dengan jadwal kegiatan kamu. Di mana waktu luangnya kamu? Apa kebaikan yang aku lakukan hari ini? Luangkan beberapa menit untuk merenung ya, untuk merenung. Apa sih kebaikan yang aku lakukan hari ini tadi ya? Apa ya kesalahan yang aku ulang-ulang lagi? Apa aja hari ini aku melakukan kesalahan apa, dan itu yang aku ulang-ulang dari kemarin. Apa yang bisa aku perbaiki besok ya kira-kira? Kamu tanya dalam diri kamu sendiri. Ya, ini seperti apa ya? Seperti proses membersihkan hati yang dilakukan setiap hari. Lingkungan yang mendukung, dekatkan kamu pada circle, pada komunitas, pada pertemanan diri dengan orang-orang yang punya nilai hidup yang baik, nilai hidup yang positif, yang mulia. Karena habit itu akan terbentuk lebih kuat karena ketika didukung oleh atmosfer dan positif dan yang saling menguatkan. Jika kamu berada di lingkungan premanisme misalnya, dan kamu tengah berproses untuk berubah menjadi jiwa yang mulia, nah itu tidak mendukung ya. Mesti kamu berada di circle atmosfer yang positif, yang saling menguatkan untuk tujuan kamu itu. Kemudian doa dan spiritualitas. Hubungkan dirimu dengan yang maha baik. Hubungkan dirimu dengan yang maha positif. Minta bimbingan agar hati itu tetap lembut, agar hati kamu tetap terbuka dan tetap lembut untuk menerima dan melakukan kegiatan yang baik. Kuatkan dalam membuat kebaikan dan tidak mudah tergoda ya. Contoh doa sederhananya itu seperti apa? Ya, kamu bisa rangkai sendiri doa itu. Misalkan ya Allah, tuntunlah aku untuk tetap jadi manusia yang berusaha mencintai, yang berusaha memberi dan menjadi manfaat bagi orang lain ya. Walau dunia ini tidak selalu mudah, tapi mudahkanlah setiap langkahku ya Allah. Misalkan seperti itu. Ataupun kamu bisa merangkainya dengan versi kamu sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Karakter yang mulia itu bukan bawaan dari lahir ya. Sekali lagi, karakter yang baik, yang positif, yang mulia, yang arif bijaksana itu bukan bawaan dari lahir, tapi hasil dari pilihan yang sadar yang diulang-ulang dan dilatih setiap hari. Siapapun dapat berubah, siapapun bisa berubah, termasuk mereka yang punya masa lalu jahat,
masa lalu kelam. Asal mereka sungguh-sungguh ingin tumbuh menjadi jiwa yang lebih baik, mereka dapat berubah. Masa lalu tidak menentukan masa depan. Pilihan hari ini, pilihan kita hari ini yang menentukan arah hidup kita ke depannya. Banyak orang hebat dulunya itu bukan siapa-siapa. Bahkan dikenal sebagai bahkan mungkin orang yang jahat. Tapi mereka memilih untuk mau berubah, ya, dan akhirnya jadi inspirasi bagi orang banyak dan jadi manfaat bagi orang banyak. Kebiasaan kecil sehari-hari itu membentuk karakter yang besar. Jangan kamu sekali-kali meremehkan kebaikan sederhana, ya, seperti sikap jujur, sikap sabar, sikap murah hati, empati, ya, dan niat tulus dalam tindakan itu bisa membentuk jiwamu, dan itu jika dilakukan konsisten, terus-menerus tanpa henti, itu akan membentuk jiwamu yang mulia. Kesadaran dan refleksi diri dan niat yang bersih itu adalah pondasi dari untuk menjadikan jiwa kita memiliki jiwa yang mulia. Kebaikan sejati itu bukan soal pencitraan, ya, bukan mendapatkan validasi atau puja-puji orang lain, tapi soal integritas saat tidak ada yang melihat, karena kita melakukannya dengan memang benar-benar niat yang tulus, ya. Hijrah jiwa itu adalah nyata, ya teman-teman. Ada yang namanya hijrah jiwa, dan setiap orang punya kesempatan kedua. Jangan takut kalian untuk berubah, jangan malu untuk memperbaiki diri setiap hari, dan jangan lelah untuk memilih jadi versi terbaik dari dirimu, meskipun sepertinya kamu melakukan itu bertahap atau dengan berlahan-lahan, tapi terus lakukan untuk menjadi jiwa yang positif. Lingkungan, doa, dan komitmen diri itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menjaga proses perubahan kita tetap berjalan. So, dekatkan diri kita dengan orang-orang yang sejalan, ya, dan jangan lupa untuk melibatkan Yang Maha Kuasa, untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah dan perubahan kita. Jadilah orang yang memilih kebaikan meskipun sulit, karena dunia ini tidak butuh lebih banyak orang yang sempurna, tapi lebih banyak orang yang mau belajar jadi lebih mulia dari yang kemarin. Seperti itu, teman-teman. Kamu tidak seburuk apa yang kamu pikirkan. Mungkin hari ini kamu dikelilingi oleh emosi, mungkin hari ini kamu dikelilingi oleh amarah, oleh kekecewaan, oleh luka, atau oleh rasa ingin menyerah. Tapi jauh di balik semua itu ada jiwa yang sebenarnya cuman ingin dimengerti. Bukan kamu yang jahat, mungkin hatimu hanya terlalu lama menanggung luka sendirian. Makanya lelahmu itu bukan tanda kamu yang kalah, tapi tanda kamu bahwa kamu itu adalah manusia. Tidak apa-apa kalau kamu itu sedang negatif hari ini, tapi jangan langsung merasa bahwa kamu telah gagal. Orang yang paling berjiwa mulia pun pernah jatuh dalam kelam, dalam gelap. Ya, yang penting kamu tidak menetap di sana, tidak berlama-lama di sana. Pelan-pelan cepat bangkit dan melangkah menuju kecerahan. Kemarahanmu itu tidak akan sembuh dengan membalas dunia, tapi dengan memeluk dirimu sendiri. Dunia mungkin pernah menyakiti kamu, pernah melukai kamu, tapi jangan biarkan itu menjadikanmu sosok yang sama. Kamu bukan rasa sakitmu itu, kamu itu lebih dari itu, dan kamu tetap layak untuk dicintai meski pernah marah pada segalanya yang mengecewakan kamu. Jiwa negatif itu bukan identitas, ya, itu hanya fase. Jiwa yang negatif itu sekali lagi bukan identitas, itu fase yang bisa kamu lewati. Terkadang kita itu merasa gelap terlalu lama, tapi gelap itu bukan rumah. Gelap itu hanya tempat kita singgah sementara aja, sesaat aja, untuk menemukan kembali cahaya kita yang sebenarnya. Berhentilah menghukum dirimu.
atas masa lalu yang tidak bisa kamu rubah. Ya maafin dirimu, maafin mereka, maafin dia. Kamu punya hak untuk berubah. Dan setiap detik kamu bisa memilih menjadi versi dirimu yang lebih lembut, lebih baik dan lebih damai. Tidak ada jiwa yang rusak, tidak ada jiwa yang terlalu rusak untuk disembuhkan. Luka dalam jiwamu itu mungkin barangkali sangat dalam atau terlalu dalam, tapi itu bukanlah akhir, kawanku. Kamu itu bisa sembuh, bisa tumbuh, bisa menjadi terang bagi orang banyak, asalkan kamu mau membuka hati untuk mencoba lagi, untuk semangat dan bangkit lagi, berubah menjadi jiwa yang lebih positif. Ya teman-teman, sampai di sepanjang ini bisa masuk ya, bisa paham ya, bisa dikunyah pelan-pelan dan bisa dicerna ya. Semoga dapat dicerna dan saya percaya kamu mendengarkannya bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati kamu ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman udah menyimak sampai akhir video ini. Kalau kamu masih sering merasa gelap, masih sering merasa negatif atau jauh dari kata-kata mulia, ingat ya, ingat kata-kata ini. Kamu tidak sendiri dan kamu gak harus sempurna untuk menjadi berharga. Perubahan itu bukan tentang jadi orang baru dalam semalam, instan dalam 24 jam, bukan seperti itu. Tapi tentang memilih untuk sedikit lebih baik dari dirimu yang kemarin. Jadi teruslah kamu tetap bertumbuh, terus membuka diri untuk belajar dan terus jadi cahaya. Meskipun kelihatannya samar-samar dan kecil, tapi itu akan tetap berarti ya teman-teman. Jangan lupa ya, selalu jaga hati kamu, jaga pikiran kamu, dan jaga niat baik kamu. Karena dunia ini masih butuh lebih banyak orang seperti kamu. Ya tepatnya orang seperti kamu yang mau berubah, yang mau mencoba, mau membuka diri untuk terus belajar, dan yang tetap memilih jadi baik. Walau dunia ini telah menyakiti dan kadang tidak ramah. Ya teman-teman, terima kasih. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.